Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meriwayatkan sebuah hadis qudsi dari Tuhannya. Beliau bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhum, wa in taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dira'an, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, fa in atani yamshi ataituhu harwalatan." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku berhubungan dengan hambaku sesuai dengan persangkaannya terhadapku. Apabila ia mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam hatiku. Apabila ia mengingatku dalam majelis, maka aku akan mengingatnya di dalam majelis yang lebih mulia, yaitu majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Apabila hambaku tersebut mendekatiku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Dan apabila ia mendekatiku satu hasta, maka aku akan mendekatinya satu depa. Dan apabila ia mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari hadis di atas kita bisa mengambil beberapa faidah, bahwasannya ada beberapa pelajaran yang penting dalam hadis di atas. Yang pertama, tentang hubungan Allah dengan hambanya sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah agar seseorang hamba selalu mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah jangan sampai seorang hamba berputus asa dari rahmatnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kita menyadari bahwa kita termasuk orang-orang yang berdosa dan akan mendapatkan balasan siksaan atas dosa-dosa tersebut. Meskipun demikian, hendaknya jangan sekali-kali kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah sudah berkehendak dengan kasih sayangnya untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa selain dari syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, untuk itulah para ulama telah menulis bahwa iman adalah antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dikisahkan pada suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang sahabat muda yang sedang berada dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda tersebut mengenai keadaannya. Kemudian pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, aku berada dalam keadaan mengharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa yang telah aku kerjakan." Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dalam diri seseorang terdapat dua perkara ini, yaitu harap dan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menunaikan apa yang ia harapkan, dan Allah akan menjauhkan serta menyelamatkan dari apa saja yang ia takuti." Kitab Jami'atul Fawaid. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin akan beranggapan bahwa dosa-dosanya seakan-akan sebuah gunung, sedang ia duduk di bawah gunung tersebut, dan gunung tersebut akan jatuh menimpanya. Sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosanya seakan-akan lalat yang hinggap di tubuhnya, yang jika disentuh begitu saja maka lalat tersebut akan terbang. Ia menganggap ringan dosa-dosanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa bisa menjaga hati kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berpikir dengan pemikiran yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa menjaga hatinya dari sikap berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeimbangkan antara roja dan khauf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalani kehidupan di alam dunia ini dengan sesuai apa yang menjadi perintah-perintahnya dan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.